Assalamualaikum. Dokter Ika yang cantik. Sama-sama dengan saya. Dan awet muda. Sama juga. Dari dulu nggak berubah dok. Kita ketemu kan 5 tahun lebih yang lalu ya kan? Dari tahun 2010-an. 2010 kan. Dokter Ika nggak berubah loh. Masa juga. Pokoknya oke deh. Alhamdulillah sama. Awet muda, sehat selalu. Itu kemarin karena dokter Rosi itu ngomong sama aku suka jalan kaki, karena aku juga jalan kaki. Nah, juga ya. Iya. Tapi kalau pas malam ada sito sampai malam, aku Nggak apa-apa. ya. Tapi kalau di situ sampai jam 7 aku tidur. Tapi gimana? Ada perubahan? Alhamdulillah. Terus ya. Terus ya. Operasi juga nggak capek ya kan? Nah, jadi endurance-nya juga lebih. Endurance ya lebih panjang. Operasi sampai jam 2 masih hospital. Iya. Kita harus jalan kaki Iya. 30 menit setiap hari. Minimal. Kemarin juga lihat dari itu di mana di internet itu kenapa Ratu Elizabeth itu panjang umur, ternyata beliau itu jalan kaki di Istana Buckingham. Iya, itu adalah resep awet muda beliau. Jadi beliau jalan kaki juga. Harus Panjang umur. sampai 96. Mudah-mudahan. Karena itu kalau kita jalan kaki, jantung itu pompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi artinya semua sel-sel di dalam tubuh kita dikasih oksigen dan nutrisi. Kalau kita duduk aja terus atau tidak pernah bergerak, artinya suplai darah sama oksigen dan nutrisi itu nggak nyampe ke seluruh tubuh. Ya, dan itu juga membuat postur yang bagus ya. Jadi lemak-lemak itu kan dibakar karena kita rutin olahraga. Olahraganya simpel aja sih, 30 menit jalan kaki. Saya jalan terus sih. Bagus. Udah, selamat makan. Guten appetit. Iya, apa ya? Didirikan oleh Dr. Haji Rusadi Suwito Hartono dan Ibu Haja Suci Lakasi yang telah diresmikan pada tahun 2009. Berlokasi di Jalan Raya Sadang Subang kilometer 5 Desa Cikupai, Kecamatan Camaka, Purwakarta. RS Bakti Husada Purwakarta merupakan cabang dari RS Bakti Husada Cikarang di bawah Badan Hukum PT Husada Purwakarta. Kemudian di PT Bakti Husada ini kami mempunyai stikers yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Komisaris kita, Dr. Okto. Ini merupakan visi dan misi dari rumah sakit kita. Visi Rumah Sakit Bakti Husada Purwakarta adalah menciptakan rumah sakit pilihan dan humanis. Kemudian misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, paripurna, dan berkualitas untuk kepuasan pasien. Kemudian motto kami adalah kesembuhan dan kepuasan pasien adalah pengabdian dan ibadah kami. Di Bakti Husada ini kami mempunyai fasilitas dan pelayanan unit kegawat daruratan yang dimana ini adalah 24 jam kami beroperasi. Di dalam unit kegawat daruratan ini kami mempunyai 9 bed yang terdiri dari bed tindakan, bed observasi, kemudian bed resusitasi dan connect ya. Jadi ibu-ibu bidan kalau misalnya merujuk boleh langsung ke UGD ke Connect Bakti Husada Purwakarta.
Kemudian ini ada layanan ambulan, kami memfasilitasi antar jemput ke rumah, ke perusahaan maupun ke fasilitas kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan emergency kit, obat-obatan yang lumayan lengkap, kemudian oksigen dan petugas yang terlatih. Semua layanan ini, layanan fasilitas antar jemputnya gratis ya ibu-ibu. Kemudian ada fasilitas pelayanan gizi dan klinik umum yang dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam. Ini adalah fasilitas dari klinik gigi di rumah sakit kami. Kami mempunyai layanan dan fasilitas klinik spesialis yang cukup lengkap. Mungkin sudah dibandingkan dengan RS lain, kami lengkap ya. Ada klinik anak, klinik kebidanan dan kandungan, klinik penyakit dalam, klinik bedah umum, klinik THT, klinik syaraf, klinik rehabilitasi medik, klinik bedah mulut, klinik kulit, kelamin, klinik ortopedi, dan klinik urologi, kemudian klinik mata. Berikut adalah jadwal dokter spesialis yang beroperasi di Rumah Sakit Bakti Husada II Purwakarta. Di dokter spesialis anak kita mempunyai 2 dokter, yaitu ada dokter anak, dokter Lia spesialis anak, dan dokter Muhammad Januar Aji spesialis anak. Kemudian di klinik spesialis penyakit dalam kami mempunyai 2 dokter, yaitu dokter Prio Panji Utomo spesialis penyakit dalam, dan dokter Joko Yanto dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian untuk klinik bedah umum kami mempunyai 2 dokter juga, yaitu dokter Hernani Putra spesialis bedah, dan dokter John yang jadwal praktek di hari yang tertera dia. Nah, kemudian ini adalah sahabat para bidan semua. Kami mempunyai 2 dokter kandungan yang sangat berkompeten di bidangnya, yang kebetulan saat ini akan menjadi pembicara kita di acara seminar kegawat daruratan dalam masa kehamilan dan neonatus, yaitu Dr. Muhammad Erik Juniarto spesialis obgyn, dan juga ada Dr. Ika, Dr. Ika Mariska spesialis obgyn. Kemudian kami juga mempunyai klinik mata. Ini adalah Dr. Sinta, dokter spesialis kulit kelamin, Dr. Asif, dokter spesialis ortopedi, dan Dr. Yudi Irawan, dokter spesialis urologi. Ini ada dokter klinik spesialis nyeri, yaitu Dr. Rina Asdukti. Kemudian ada Dr. Pun. Lalu klinik dokter gigi ada Dr. Gigi Kemala dan Dr. Gigi dan klinik rehabilitasi medik yaitu Dr. Thomas. Ini adalah dokter THT, Dr. Indah. Kami akan segera hadir layanan klinik spesialis jantung dan pembuluh darah yang insya Allah akan beroperasi di bulan depan. Kami sedang mengurus SIP-nya. Semoga nanti ke depannya rekan-rekan bisa merujuk atau mendatangkan pasien kepada kami dengan penyakit spesialis jantung dan pembuluh darah. Ini adalah layanan fasilitas dari laboratorium kami, yaitu 24 jam. Lalu ini adalah fasilitas dari unit radiologi. Kami mempunyai fasilitas CT scan. Ini adalah fasilitas dari unit fisioterapi. Berikut adalah ruang-ruangan yang tersedia di RS Bakti Husada II Purwakarta.
kami mempunyai fasilitas ruang perawatan khusus, yaitu ruang NICU yang terdiri dari 3 bed NICU, dan kami juga memfasilitasi siapa yang melahirkan di Rumah Sakit Bakti Husada Purwakarta untuk mendapatkan akte dan kartu keluarga secara gratis jika melahirkan di RS Bakti Husada 2 Purwakarta. Kemudian juga kami mempunyai perawatan intensif HCU, NICU dan PICU. Kemudian ada layanan kamar operasi yang kami beroperasi 24 jam. Kemudian dari unit hemodialisa kami mempunyai 6 mesin HD yang terdiri dari 5 mesin HD yang normal dan 1 mesin HD untuk khusus untuk yang HbS-Ag-nya positif. Kemudian klinik nyeri dengan USG dan CA khusus yang ditangani yaitu seperti nyeri otot, nyeri sendi tangan, lutut, kaki, dan nyeri pinggang. Kami mempunyai USG 4 dimensi, jadi mangga ibu-ibu jika ada yang ingin USG dengan USG 4 dimensi datang ke Rumah Sakit Bakti Husada 2 Purwakarta. Kemudian kami ada Pako untuk yang katarak, mangga datang ke Bakti Husada Purwakarta. Kami merupakan pionir pertama di Purwakarta dengan dokter yang sangat kompeten ya dok ya di bidangnya persalinan dengan metode ERAS. Ini adalah harga paket ERAS di RS kami, dan kami pun menyediakan persalinan dengan metode ERAS ini dengan menggunakan BPJS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi mangga ibu-ibu kalau misalnya ada rencana untuk sesar dengan metode ERAS ini tapi ingin menggunakan BPJS, maka datang ke rumah sakit kami. Kami juga mempunyai layanan medical check up dan in-house clinic di beberapa perusahaan. Ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Dan kami juga mempunyai klinik, in-house klinik di beberapa PT. Kami mempunyai bekerja sama dengan 11 perusahaan untuk mendirikan in-house klinik, dan tidak hanya bergerak di bidang kesehatan, kita juga bekerja bidang promosi kesehatan, memberikan edukasi kepada pasien, dan juga kami memberikan pelatihan keperawatan kepada perawat-perawat kami agar mendapatkan atau mempunyai skill yang lebih berkompeten lagi. Kami juga bergerak di bidang bakti sosial dengan screening atau pemeriksaan gratis ke seluruh desa-desa di Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta, dan kami juga rutin menyelenggarakan senam sehat kepada ibu-ibu sekitar di setiap hari Sabtu jam 7 pagi, dan kami fasilitasinya secara gratis. Ini adalah marketing Bakti Husada 2 Purwakarta. Mangga dicatat nomor handphonenya bagi ibu-ibu yang ingin merujuk atau mencari ruangan, apakah ada ruangan kosong di rumah sakit kami, maka hubungi kami. Kami sedia untuk ibu-ibu untuk membantu mendapatkan ruangan. Ini adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama. Sekian, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Satu kata untuk bidan. Kurang kompak. Satu kata untuk bidan. Dua kata untuk bidan. Luar biasa. Tiga kata untuk bidan. Saya pasti bisa. Empat kata untuk bidan. 5 kata untuk bidan.
Purwakarta. Ada voucher gratis untuk yang bisa jawab. Coba ngacu. Siapa? Aduh, aku bingung. Coba panitia yang mana? Itu yang di belakang. Bentar Ibu. Siapa pendiri rumah sakit Bakti Sada 2 Purwakarta? Dokter Rusadi. Dokter Rusadi. Coba ada 2 pendirinya. Ayo, siapa? Kasih nggak panitia? Kasih. Oke. Bagi gua hadiahnya. Lumayan dapat voucher belanja. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan nanti diperkenalkan oleh moderator. Yang pertama adalah pemateri kita adalah Dr. Hajah Ika Mariska SPOG. Kami persilakan. Yang kedua adalah Dr. Muhammad Erik Juniarto SPOG. Kami persilakan. Silakan. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan mulai untuk materi yang pertama yang akan dipimpin oleh Dr. Vina Nurhasana. Untuk materi yang pertama akan kami segera mulai. Pada Dr. Vina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Putri dan Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya bertugas sebagai moderator untuk 2 pembicara pada acara seminar kegawat daruratan dalam masa kehamilan dan neonatus. Selamat pagi kepada Dr. Ika dan Dr. Erik, Dok. Baik, mungkin kita lanjutkan saja, Dok, pada materi pertama, yaitu tentang hipertensi pada kehamilan yang akan disampaikan oleh Dr. Hajah Ika Mariska SPOG. Sebelumnya, Dokter, saya akan membacakan CV Dokter terlebih dahulu, ya, Dok. Dr. Hajah Ika Mariska Yuliana SPOG. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan beliau melanjutkan pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Boleh tepuk tangan dahulu untuk Dokter Ika. Silakan untuk pemaparan materinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu dan semua? Alhamdulillah, senang rasanya ya kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini setelah sekitar 2 tahun kita tidak bersama. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan semua pada kesempatan ini, dan terutama terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan bersama ya. Terima kasih atas rujukan-rujukannya ke Rumah Sakit Bakti Sada untuk saya dan Dokter Yani ya. Oke, kita lanjut saja ya, slide. Kita hari ini materinya hipertensi dalam kehamilan yang sering kita temui ya, jadi baik di pelayanan bidan ya, di primer maupun di puskesmas, juga di rumah sakit ya. Kenapa prevalensi ini sangat penting ya, karena di Indonesia ini menduduki peringkat kedua angka kematian yang
di sini perdana menteri yang kedua. Pertama kalau di Indonesia ya, tapi kalau di dunia itu penyebab kematian terbesar itu adalah perdarahan. Kalau di Indonesia, kalau dari CAF ini dari Litbangkes merupakan penyebab yang utama adalah gangguan hipertensi ya. Jadi ada kematian yang disebabkan oleh berbagai hal di Indonesia sekitar 300 per 100.000 kelahiran ya. Slide. Nah ini kita lihat, jadi angka kematian di Indonesia itu kematian ibu di Indonesia itu masih tinggi, padahal AKI itu merupakan indikator kesehatan nasional. Oleh karena itu baik dari bidan, POGI maupun pemerintah itu sangat menitik beratkan untuk menurunkan angka kematian ibu ya. Agak turun sih dari 390 ke 300, namun target penurunan AKI adalah 183. Nah, kenapa tinggi? Kenapa AKI di Indonesia itu tinggi? Karena hipertensi dan perdarahan ya. Oleh karena itu dari Menteri Kesehatan akan mengkampanyekan pencegahan pengobatan dini ibu hamil yang mengidap hipertensi serta mendistribusikan APC ke puskesmas ya. Dan mungkin belum semuanya ya, mungkin berusaha untuk mendistribusikan APC tersebut ya. Nah ini ada klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama hipertensi kronis ya. Jadi kalau hipertensi kronis itu udah tahu ya, jadi sebelum hamil dia sudah ada hipertensi, jadi sebelum kehamilan 20 minggu, dan dia akan terus langsung setelah melahirkan. Jadi lebih dari 3 bulan itu akan terus hipertensi ya. Kemudian ada yang kita sebut, ini kita sebut superimpos. Jadi kalau superimpos itu pada pasien tersebut sudah ada hipertensi sebelumnya, dia ada hipertensi kronis, kemudian pada saat kehamilan dia terkena preeklamsi. Oleh karena itu kita katakan superimpos ya. Jadi memberat setelah kehamilan 20 minggu dengan proteinurin yang positif ya. Kalau hipertensi kronis proteinurinnya negatif ya. Kemudian ada hipertensi gestasional, itu hipertensi terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu tapi proteinurinnya negatif. Tapi pernah kita juga mendapati di lapangan awalnya itu proteinurinnya negatif, jadi kita kategorikan hipertensi gestasional. Namun setelah berlanjutnya kehamilan itu proteinurinnya jadi positif menjadi PEB. Jadi itu sering juga terjadi ya. Jadi tadinya hipertensi gestasional, lambung lanjut menjadi preeklamsi. Oleh karena itu harus selalu hati-hati ya. Nah ini ya, hipertensi kronis itu untuk klasifikasinya supaya nanti tahu untuk pembagiannya. Kalau hipertensi kronis jadi tadi dia terjadi produk sebelum usia 20 minggu dia sudah ada dan proteinurinnya negatif. Kalau hipertensi gestasional setelah 20 minggu dengan proteinurinnya negatif. Kalau preeklamsi dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu, 20 minggu ke atas ya, dengan proteinurin positif. Tadi ada superimpos, berarti awalnya dia pernah hipertensi kronis, pada saat kehamilan dia lebih dari 20 minggu, proteinurinnya jadi positif ya. Jadi kita juga kenal superimpos itu hipertensi kronis yang diperberat oleh preeklamsi. Faktor risiko itu sangat banyak ya. Ini kita perhatikan, namanya sangat penting adalah tugas-tugas bidan sebagai lini pertama atau garda terdepan di masyarakat ya. Yang pertama adalah neuralitas, kemudian preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, usia lebih dari 40 tahun atau kurang dari 18 tahun. Kita tahu di daerah Subang Purwakarta masih banyak wanita yang hamil kurang dari 18 tahun. Kita kemarin masih
pernah melayani pasien itu 15 tahun ya, 16 tahun ya, seringnya memang terjadi hipertensi dalam kehamilan ya. Kemudian ada riwayat hipertensi kronis, penyakit gagal ginjal kronis, kemudian antifosfolipid antibody syndrome ya, atau inherited thrombophilia. Ya, kemudian ada penyakit kardiovaskular sebelumnya ya, misalnya dia memang ada kelainan jantung ya sebelumnya. Kemudian ada diabetes mellitus, kehamilan ganda ya, atau BPI karena menyebabkan hiperplasentosis, jadi plasentanya kan lebih besar ya. Kemudian obesitas, nah ini obesitas itu kalau dia indeks massa tubuhnya 30 itu sudah dikatakan obesitas dan meningkatkan resiko terjadinya preeklamsi sebanyak 4 kali ya. Kemudian hidrokitalis juga, seringnya hipertensi dalam kehamilan atau PEB itu juga menyebabkan ayurticaria gitu, atau perkembangan janin terhambat. Nah ini kan kita balik lagi ya sebentar. Jadi gini ibu-ibu, sekarang itu dari POGI Jabar itu ada program. Jadi apabila ibu-ibu di pelayanan itu menemukan faktor-faktor risiko tersebut, itu sebaiknya dirujuk ke rumah sakit. Yang pertama untuk diketahui seawal mungkin. Ya, yang pertama untuk mengetahui kalau ada faktor risiko, kita akan melihat dengan USG itu apakah ada kelainan pada aliran pembuluh darah di arteri perinanya. Kalau ada, orang tersebut akan segera kita kasih obat ya. Jadi obatnya namanya acetosal atau aspirin 80 mg dan juga dikasih kalsium ya. Jadi kalsium itu tidak hanya untuk tulang. Jadi kalsium itu sangat baik untuk pencegahan preeklamsi. Pada pasien-pasien dengan risiko ini kita harus memberikan asupan kalsium 1,5 sampai 2 gram ya. Jadi yang 1 gram itu bisa didapatkan dari suplementasi ya, misalnya dikasih kalot bisa ya, kalau kan 1.500 ya, jadi 3 kali ya. Nanti sisanya bisa dari makanan ya. Jadi sumber makanan kan, sumber kalsium di makanan kan banyak ya. Misalnya ada susu ya, atau protein-protein lain yang mengandung kalsium ya, ikan itu juga ada kalsiumnya ya, keju seperti itu. Jadi kalau ada faktor-faktor resiko ini sebaiknya dikirim ke rumah sakit. Yang pertama tadi untuk kita tahu apakah ada kelainan pada arteri uterina, nanti kita cek. Kemudian untuk pemberian terapi lebih cepat. Jadi sebelum kurang lebih usia 13 minggu harus kita kasih suplementasi tadi ya, aspirin dan kalsium ya. Kemudian juga ada yang terbaru dengan vitamin D, tapi itu belum disahkan di program POGI, tapi ada beberapa penelitian vitamin D juga bagus untuk mengurangi risiko preeklamsi ya. Kemudian yang paling penting apa ibu-ibu, untuk pasien-pasien itu suka nggak yang ibu-ibu ini kalau HPHT-nya tanggal berapa, suka bilang ingat apa lupa biasanya? Lupa ya. Padahal untuk terminasi pasien dengan hipertensi dalam kehamilan ini itu penentuan taksiran itu sangat penting karena kita tidak akan menunggu sampai 40 minggu ya. Justru kita biasanya lebih dari 34 minggu kita kasih pematangan paru ya, kemudian kita lahirkan. Oleh karena itu saya nitip kepada ibu-ibu semua, kalau misalnya pasien dengan HPHT yang lupa itu segera dianjurkan untuk di USG. Itu karena paling penting sekali, karena kita sangat butuh kapan dia taksiran persalinannya ya, sehingga nggak kerok nanti ya. Karena kadang-kadang datang ke tempat kita itu sudah aterm ya, karena kalau sudah aterm USG juga sudah tidak bisa membedakan kapan taksiran persalinan seharusnya. Jadi semakin dia lebih awal dibawa ke rumah sakit atau USG, semakin
lebih tepat lah untuk kasihan persalinannya ya. Jadi nitip untuk ibu-ibu bidan di garda yang terdepan. Kalau misalnya bagiannya lupa, kirim lagi ke kita, nanti salinnya bisa ke lagi ya. Jadi sama-sama ibu juga tahu nanti oh taksirannya tanggal sekian gitu. Jadi apakah ini lewat? Kalau tidak, oh kamu udah 3 minggu reklamasi, wah itu berarti harus determinasi ya. Tapi kadang-kadang kita juga melihat juga berbagai faktor ya, apakah dia masih bisa dipertahankan atau tidak, itu ada beberapa kriteria ya. Nah, kalau hipertensi kronis itu biasanya tensinya tinggi-tinggi ya Bu ya. Nah, ini bisa dari superimpos ya, pasien harus rajin rutin ya, bisa ke bidan, tapi jangan lupa harus ke rumah sakit juga ya, karena kalau dia hipertensi kemungkinan melahirkannya lebih bagus di rumah sakit karena tempatnya lebih lengkap ya. Obatnya ya ini metildopa yang kita suka memberikan ya, atau dopamet atau metildopa, bisa juga diberikan nifedipin ya. Kalau nifedipin itu per oral atau sublingual ya Bu ya? Per oral ya, dulu kadang-kadang dikasih sublingual ya, sekarang nggak boleh lagi ya, jadi per oral. Kalau ada yang hipertensi atau PEB, ibu bisa beli nifedipin ya 10 mg ya, bisa diulang selama waktu 30 menit, bisa masih tinggi nih. Habis itu 30 menit kemudian ibu cek lagi ya, kalau masih tinggi bisa dikasih ulangan ya, itu bisa maksimal 120 mg ya per 24 jam. Nah ini kalau hipertensi stasional tadi sudah diketahui ya apa saja, jadi ya OSG harus dicek, kalau ada CTG di CTG ya, nutrisinya harus baik, kemudian menghitung berat janin, beratnya juga harus dicek ya, ada trombosit, fungsi hati, fungsi ginjal ya, karena kalau misalnya tekanan darah tinggi itu fungsi hati juga bisa meningkat ya, SGOT-nya meningkat, kemudian bisa trombositopeni, bisa menjadi PEB yang tadinya hanya hipertensi gestasional biasa ya. Nah ini adalah kriteria preeklampsi ya, jadi kenaikan tekanan darah, kalau misalnya sistolnya lebih dari, nanti dikasih aja, nggak usah dipoto, biar aku aja. Ya, nanti kasih ya. Jadi nanti tensinya, atau yang dia 140 ya atau lebih untuk sistol, dan diastolnya 90 mmHg ya atau lebih. Nah ini untuk kriteria hipertensi preeklampsi, karena dia ringan dan berat ya. Tapi sekarang juga ada yang bilang nggak ada yang ringan nih, semua dibilang preeklampsi atau preeklampsi berat, ada yang bilang gitu ya. Tapi kalau untuk kita mungkin masih lebih familiar yang ringan, tensinya 140 sampai ke atas sampai 160, sedangkan yang berat kalau sistolnya lebih dari 160, sedangkan diastolnya kalau yang ringan antara 90 sampai 110, kalau yang berat lebih dari sama dengan 110 ya. Gitu. Nah ini untuk proteinurin itu positif pada pemeriksaan lipstik, bisa positif 1, biasanya kita kategorikan ringan, atau positif 2 ke atas kita kategorikan berat ya. Tapi kalau misalnya pemeriksaan kuantitatifnya itu dalam 24 jam kita dapatkan proteinnya lebih dari 300 mg ya. Tapi juga nih, misalnya contoh kasus ibu punya pasien ya, tensinya 140/90, pas dicek nih proteinurinnya positif 2, kira-kira masuknya mana? Hah? Iya, maksudnya masukin ke yang lebih tinggi ya. Terus ibu tensinya 140/90, bayinya IGR, masuk mana? Mana? Ya, coba cuma 140/90, tapi bayinya IGR, ibu masukkan kemana?
Kira-kira mana Bu? Harus berat, Dewi. Kalau dari yang sebelah sana? Ringan ya? Masuk berat ya Bu ya. Jadi dipilih yang paling berat ya. Gitu. Jadi kalau dia ada komplikasi, meskipun tensinya tidak sampai 160 ya, kalau misalnya dia 140, tapi kok sesak nih, pasiennya ada urin paru, berarti dia kita kategorikan masuk yang berat ya. Jadi mana yang lebih tinggi itu kita masukkan ke yang berat ya. Nah ini ciri-ciri udah sering kita ketahui bersama ya ini sebagai reminding ya. Jadi tekanan darahnya naik ya, kemudian suka sesak nafas itu bisa disebabkan akibat urin paru ya Bu ya. Baru-baru ini kita kemarin dapat pasien rujukan dengan PEB dan urin paru sesak banget ya. Kemudian ya, alhamdulillah sih bisa sampai saat ini alhamdulillah berbaik, udah ke ruangan ya. Kemarin masuk ke HCU, dioptimalisasi dulu, dikeluarkan cairannya dulu dari paru-parunya ya. Kemudian konsul sana konsul sini karena dia selain ada kardiomegali juga ada urin paru, ada diabetes ya, itu ada kompleks. Kemudian di ISC alhamdulillah sudah baik ya. Kemudian ada janin berkembang lambat. Nah terus ada trombosit yang turun ya, kurang dari 100.000 ya, yang dikatakan turun kurang dari 100.000. Kemudian ada pembengkakan anggota tubuh atau urin ya. Liver terganggu, kalau liver nanti kita lihatnya di SGOT ya, meningkat 70 atau lebih ya. Kemudian ada proteinurin yang meningkat, tadi ada positif 1, positif 2 atau 3 ya gitu. Nah ini ada tanda-tanda sakit kepala hebat, pandangan kabur, kemudian apa namanya dari ulu hati. Biasanya ini mau tanda-tanda apa Bu? Iya, ya ini kan teman-teman. Jadi tanda-tanda impending eklamsi. Jadi kalau ada tanda-tanda ini, ibu harus ingat kalau jangan-jangan kalau lagi mau kejam nih ya. Nah ini tadi sudah ya, udah sama lah ya. Jadi harus perhatian kalau berat badan ibu itu naik 2 kg per minggu atau lebih. Hati-hati ya, itu kita harus sering ngecek tensinya ya, proteinurinnya gimana gitu ya. Nah ini kalau misalnya dia ada ini dari hati ya, pandangan kabur, jadi kepala hebat, nah ini udah mau mual muntah, hati-hati udah mau mangsi ya. Ini dari preeklampsi ya. Ada bayi tapi bisa apa Bu? Ayu, ya bisa juga apa? Preterm atau meninggal. Preeklampsi sering juga menyebabkan terjadinya perdarahan pada ibu hamil. Siapa yang tahu? Ada? Ada yang tahu? Jadi preeklampsi itu, preeklampsi berat sering menyebabkan perdarahan pada ibu hamil. Kira-kira ada yang keingetan nggak? Iya, bagus ya, solusi plasenta. Jadi kalau PEB ibunya seperti nggak sadar, tensinya turun, hati-hati karena solusi plasenta perdarahannya nggak keluar lewat bawah, nanti dibasahkan dokter ya. Kemudian bisa preeklampsi ini bisa menyebabkan problem tadi ya, di mana di jantung bisa jadi kardiomegali, kemudian di paru-paru jadi urin paru ya, juga bisa di otak jadi bisa penurunan kesadaran ya, itu di mata kadang-kadang jadi kabur, tapi kalau tesnya turun kembali bagus, biasanya visionnya kembali lagi ya. Kalau ini di ibu ya, tadi bisa kelainan organ, bisa adanya kematian ya gitu. Nah jadi perlu diingat ibu, preeklampsi ini kadang-kadang nggak selesai cuma setelah 3 bulan, kadang-kadang dia suka berlanjut menjadi penyakit kardiovaskular ya. Kita pernah mengalami pasien ya, nah sudah bagus sih, udah pulang sehat selesai. Ternyata pasien itu datang lagi dengan sesak ya. Ternyata apa namanya awal tadi
gejala itu kan ya. Jadi komplikasi dari preeklampsinya berlanjut menjadi kelainan kardiovaskular ya. Jadi harus dilihat. Jadi kalau preeklampsi, pindah pasien preeklampsi jangan serta-merta langsung dilepas ya, karena dia bisa terjadi komplikasi lanjutan akibat preeklampsi ya. Ini ya, ini udah tahu. Nanti kita ini ya, sebentar. Mungkin mau banyak magnesium sulfat ya. Nah tadi kan diminta sama Bu Neneng, gimana kalau ada pasien preeklampsi ya, apa yang harus dikerjakan ya? Kalau ini kan tadi teori ya. Saya rasa Ibu udah pernah paham juga ya. Nah ini kira-kira kita ini ya, kita tanya-tanya. Mungkin yang punya itu pasien di rumah. Saya punya rumah praktek di rumah, bener aja. Dia mau mantan bakti. Gak apa-apa, ibu kita sharing ya. Jadi di sini kita bukan benar atau salah, tapi kita sharing. Siapa tahu ada yang masih punya kasus, ada kasus tapi kok gak bagus gitu ya. Atau ada kasus, udah bagus nih berarti penanganannya ya. Kira-kira di sini ada yang ini? Yang punya tempat praktek ya itu aja yang di belakang lah yang mau punya. Oh iya, nanti mungkin harus dikasih door prize ini yang jawab ini ya. Oh yang mana nih? Yang mau door prize yang mana? Oh, semua ya. Bu gimana Bu? Kalau misal Ibu ada, jadi kalau lihat itu kan ya preeklampsi pasti dikasih yang GSO4 gini ya, dikasih yang tinggi hipertensi. Cuman kan kita pengen tahu nih kalau di Ibu gimana masih MG4-nya kira-kira ya. Misalnya Ibu ada pasien datang tensinya 160 per sampai 100 atau per 110. Ada dikit kira-kira kasus ya. Seorang ibu usia sekitar 37 minggu datang dengan keluhan tensi 160 per 110, datang ke tempat yang bidan langsung ya. Apa yang dilakukan? Jadi kayak workshop ya. Silakan Ibu, gimana Bu? Silakan Ibu. Ya. Yang pasti ada penanganan pertama untuk kasus PIB pastinya jadi ketemuan seperti itu, di mana dilakukan dulu pemeriksaan tentu saja dari mulai pemeriksaan fisiknya, kemudian dilakukan penanganan pertama. Mungkin yang bisa diberikan langsung. Karena kalau yang saya kerjain aja ya, kalau tempat alhamdulillah kalau tempat praktek saya memang dekat dengan Poner. Apabila ada penemuan dari awal sih sudah ada penanganan langsung dengan puskesmas dengan dokter. Jadi itu udah ada langsung ini dengan Poner untuk penanganannya. Jadi di Poner biasanya langsung penanganan untuk pemberian MGO4 dan lain sebagainya. Cuman mungkin ini Dok, ini pertanyaan, maaf mungkin saya belum tidak menjawab apa yang pernah ajukan ya. Seringkali kami menemukan di puskesmas Dok, di mana kan untuk kunjungan ibu hamil pertama dilakukan pemeriksaan laboratorium, di mana umur hamilnya masih di bawah 12 minggu, dan ternyata penemuannya di situ sering ditemukan dengan protein urin positif, tidak menunjukkan dia tensi tinggi dan lain sebagainya. Pada saat saya konsulkan ke dokter puskesmas, tidak apa-apa, katanya diobservasi saja. Pernah sampai protein positif 2 pun tetap seperti itu, tidak ada tindak lanjut seperti apa rujukan dan lain sebagainya. Jadi mungkin ya saya tanyakan bagaimana dengan kasus seperti itu, apakah ada mengarah ke sana atau ada pemeriksaan penunjang lain untuk memastikan keadaannya sebenarnya, karena itu bukan sekali 2 kali kok bisa protein positif gitu, padahal umur hamil masih muda seperti itu. Kesempatan ada baru saya pengen aja jadi. Protein urinnya positif, tapi tensinya masih normal, ya pasti itu gimana? Kalau setelah 20 minggu kan tensinya tinggi nggak gitu ya? Kalau tensinya tinggi ya berarti masuk ke kategori preeklampsi. Kalau memang protein urinnya positif, kan infeksi juga bisa menyebabkan protein urin yang positif, atau ada kelainan lain, misalnya dia ada kelainan di ginjalnya, nah itu juga bisa protein urinnya positif ya. Khusus untuk preeklampsi
Jadi POGI Jabar itu sudah memberikan acuan untuk panduan pemberian MGSO 4 ya. Mungkin nanti ada yang langsung IV ya, ada yang langsung IM berapa gram gitu ya. Nah nanti ini coba kalau kita tanya dari Ibu, kira-kira gimana masih MGSO 4-nya? Kalau saya kan nggak praktek di rumah Bu, hanya di Poned aja. Kalau pelayanan di Poned biasanya kita udah ada protapnya, kita konsulkan dulu ke dokter penanggung jawab Poned, terus kita lakukan tata laksana PEB-nya. Biasanya sih ngasih dulu penurun tekanan darahnya, nifedipin 10 mg atau dopamen. Setelah itu kita persiapan untuk pemberian MGSO 4. Biasanya kita pasang DC dulu, kemudian pasang infus, kemudian diberikan MGSO 4 dengan syarat refleks patelanya positif, kemudian napasnya kurang dari 16 kali per menit, dan urinnya minimal 30 cc per jam. Terus dikasih MGSO 4-nya biasanya 4 gram MGSO 4 dimasukkan secara di pepelat, terus sisanya yang 6 gram di drip dengan tetesan 28 tetes per menit. Itu aja. Terima kasih Bu. Nah ini ada kita kasih panduan dari POGI yang terbaru ya Ibu ya, pemberian MGSO 4. Di slide ini juga karena kita sibuk jadi dibikinin juga nih slide. Jadi dari sana juga mungkin belum yang terbaru ya. Mohon maaf dokter, mengingatkan waktu untuk referensi 5 menit lagi dulu. Oh 5 menit lagi, jadi ini aja yang penting ya Bu ya. Begitu pasien PEB tadi betul diinfus ya, kemudian infusnya jangan diguyur ya Bu ya, karena pasien PEB itu rentan lebih paru. Kemudian dipasang DC untuk melihat dia ada produksi urin atau tidak. Lalu Ibu beri MGSO 4-nya, yang pertama itu Ibu beri MGSO 4 gram dengan MGSO 4 yang 40%. Kalau 4 gram itu hitungannya 10 cc. 10 cc masukkan dalam larutan RL 100 cc dengan tetesan 50 tetes per menit. Jadi habis dalam 15 sampai 20 menit. Itu yang terbaru, nanti kita kasih ya. Kemudian selanjutnya Ibu memberi MGSO 4 yang 40% itu 25 cc atau 10 gram ya. Jadi selanjutnya untuk maintenance-nya MGSO 4 40% ya, 25 cc dalam 500 cc RL ya. Nah ini kan praktis ya, saya ngasih. Jadi mungkin yang tadinya masih 6 gram, 4 gram ini kita samakan resepsinya kalau di POGI Jabar itu seperti itu. Kemudian tetesannya 30 tetes per menit ya, tetesannya 30 tetes per menit. Jadi itu ya Ibu ya, itu yang paling penting untuk pemberian MGSO 4. Nifedipin tadi sudah disinggung, bisa per orang 10 mg, bisa diulang tiap 30 menit, maksimal 120 mg ya. Kemudian juga bisa kasih dopamet ya, atau metil dopa yang ada di puskesmas. Metil dopa ya 3 kali 1 bisa, 3 kali 2 bisa ya. Mungkin bisa lagi nih ya. Nah ini kan kasih 6 ya, ini yang lama ya. Jadi kita nanti kasih Ibu yang baru ya, yang tadi 4 gram sama 10 gram ya. Nah ini ya, kenapa dikasih MGSO 4 pada preeklamsi? Karena bisa mendilatasi pembuluh darah otak, meningkatkan aliran darah plasenta sehingga nutrisi janin itu terpenuhi ya. Kemudian mengurangi glikemi dari plasenta, karena sebetulnya awal dari terjadinya preeklamsi itu adalah glikemi dari plasenta ya. Nanti itu bisa kita bahas lagi ya, tapi awalnya dari iskemik plasenta sehingga terjadilah PEB ya. Kemudian menurunkan produksi faktor anti-amiogenik, memperbaiki bioavailabilitas faktor amiogenik ya. Kemudian MGSO 4 juga meningkatkan fleksibilitas dari arteri sentral ya. Nah ini pelaksanaan rujukan tadi. Jadi Ibu kalau merujuk kapan?
Kalau ada apa tadi, begitu ibu tahu ada faktor risiko, berarti harus segera dirujuk ya. Jadi merujuknya enggak kalau udah infarktus, udah kejang atau udah tensi tinggi. Nah ya, apabila ibu mengetahui pasien dengan risiko yang tadi saya sampaikan, segera rujuk ke rumah sakit. Tapi kalau pasiennya datang ke ibu emang udah besar ya, mau gimana lagi ya, apa rujuk juga. Ya, tapi kalau memang bisa dari awal ketahuan ada faktor-faktor risiko tersebut, itu untuk mencegah terjadinya preeklampsi. Jadi biar dia nggak jadi preeklampsi maksudnya, ya gitu. Makanya kalau kita bisa mencegah seorang pasien sebelum preeklampsi, kenapa kita tidak lakukan? Jadi kalau bisa kita berinya jangan sampai terjadi preeklampsi sebelum. Jadi kita bisa melakukan pencegahan, ya gitu. Nah ini kalau proses rujukan gimana? Ya ini ada informasi ke pasien dan keluarga kenapa mesti rujuk ya. Kemudian lokasi rujukannya harus kemana? Jadi mana Bu lokasi rujukannya? Terima kasih ya. Kemudian proses rujukannya, jadi ada stabilisasi dulu, tadinya di infus dulu. Jadi jangan misalnya kerja langsung dikirim, enggak lah ya, harus dikasih infus dulu, masukin MB dulu, pasang kareter dulu kalau bisa. Kalau nggak sudah ya udah minimal di infus ya, karena kalau udah kerjaan susah nanti infusnya. Jadi kalau bisa rujukan itu seoptimal mungkin ya. Kemudian kalau sudah pasca rujukan, kita akan beri surat kunjungan untuk kontrol lagi ya. Tapi biasanya kalau sudah 2 minggu pos SC ya kan, kira-kira 2 minggu udah bagus, kita mohon ibu-ibu bidan di yang di depan yang masuk berdepan yang pasien juga mengecek lagi apakah ada komplikasi yang terjadi setelah preeklampsi ya. Nah ini sudah lah, ini sama dengan tadi lah intinya tadi ya. Oke, itu saja ya ibu yang saya sampaikan udah pas ya. Kasih Bu ya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sempit. Tapi nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Juga mungkin kalau ibu-ibu ada waktu berbagi pas ketemu lagi merujuk ya, juga merujuk pasien kan kadang suka ikut ya. Itu ibu-ibu juga bisa ngobrol lagi sama kita, bisa berdiskusi lagi sama kita. Oh ini ya silakan. Ini makaroni. Dok, makan dok. Ya. Halo dokter Sigit. Sehat dok. Alhamdulillah. Kan yang lain banyak. Oh ya itu ya. Bener habis pegang sendok harus pakai hand sanitizer. Makaroninya enak kayak dok. Di situ ya. Nanti aku sharing dok. Iya dok, nanti sama YouTube channelnya yang mana dok biar aku subscribe and like.
biar banyak ininya. Banyak followers. Nah ini dok enak. Ini nasi kebuli ya. Dok, Dokter Rika, duduk semeja sama saya di sana. Gimana dok? Bentar, aku ngambil dulu ya. Ini ikan ya kan? Ini ikan dok. Oh, aku nggak bisa makan daging dok. Biasalah. On kolesterol. Saya mah tabrak aja, selama nggak baik. Kan Dokter Rika kan masih muda. Oh ini ayam ya? Iya dok, sama. Ada usia juga kan, tapi nikmati aja. Jangan dimakan. Oh ini sayuran dok. Sayuran bos. Saya di sini dok, gimana dok? Sebentar dok. Jangan hilang ya dok. Oh iya, foto sama Binti. Boleh. Ya, oke. Mana aja? Kan kepala dua kan? Iya kan? Sama. Gimana teman? Ada nyanyi. Cantik banget. Dok. Bilang yang gitu ya gitu. Ada dok, ada. Oh gitu. Pasti kita di sini dok ya dok. Terima kasih. Ayo Dokter Rika. Mana dok? Punya aku udah diambil orang. Dokter di mana? Mbak, aku di sana sama dokter Aji. Tapi kan, kalau mau nyuntik takutnya kurang. Aku di sini. Aku di sini. Oh, boleh. Nanti Tapi udah dipakai. Tuh deh sini dok. Ya. sini. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut. Paling pagi. Satu lagi mungkin nomornya. Tadi ini tidak ada nomor 82. Satu lagi. Yang 82. Balik lagi. Maju lagi. Dok, maaf tadi absensi yang tadi nggak ada dok. Oh alah. Ini peserta 10 pertama. Terima kasih dok. Ya. Nomornya nomor 7. Siapa nomor 7? Nomor 7 adalah Bidan Ratih Adianingsih. Silakan maju Bidan Ratih. Ini karyawan ya? Oh ya? Karyawan ya? Bukan? Karyawan. Oh di mana? Dari ruangan mana ini? Oh penjaga. Oh lagi kamar mandi. Yaudah di sini dulu. Satu lagi ya. Oke, baik. Kembali lagi angkanya. Silakan maju ke depan. Tenang ibu-ibu, masih banyak door prize-nya.